Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Injil Matius 8 ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita menceritakan bagaimana rangkaian dari mujizat Tuhan Yesus yang menyembuhkan banyak sakit penyakit. Nah, salah satunya adalah peristiwa di mana ada perwira Romawi yang memperjuangkan hambanya untuk sembuh karena sedang dalam situasi kondisi sakitnya. Dan ketika datang kepada Tuhan Yesus, dia menggunakan apa yang dia jalani dalam hidupnya sehari-hari sebagai cara dia menghayati Tuhan. Dia mengatakan, engkau tidak perlu repot-repot datang ke rumah untuk kemudian menyembuhkan hambaku. Seperti aku, seorang perwira, akan kasih perintah tanpa harus bergerak dari sisi tempat, tetapi perintahku punya otoritas untuk menggerakkan dan akan berdampak pada kondisi yang orang jauh dari saya. Artinya bahwa dia menggunakan pengalaman pribadinya sebagai cara dia untuk menghayati Tuhan. Dan betul, Yesus mengagumi iman yang seperti itu. Dan akhirnya terjadilah apa yang kau imani itu. Dan hambanya sembuh saat itu juga. Sahabat yang dikasih Tuhan, saya mengusulkan kita, mari kita coba menghayati dan merasakan Tuhan melalui pengalaman-pengalaman harian kita. Misalkan saja contoh, saya ada tanaman di rumah. Saya bersama dengan istri merawat tanaman itu. Dan kita kalau kemudian pergi, rasa-rasanya akan khawatir dan memastikan bahwa tanaman harus tersiram air, harus dirawat dengan baik dan seterusnya. Maka kita memastikan itu terjadi. Maka itu juga boleh kita pakai sebagai cara kita menghayati Tuhan. Kalau kita saja bisa merawat tanaman seperti itu, kalau kita bisa merawat hewan di rumah seperti apa yang kita lakukan, apalagi Tuhan dalam kasih-Nya dan kuasa-Nya memastikan kita dan merawat kita dengan baik dan sungguh-sungguh. Yang berikutnya lagi, di rumah ini masih soal tanaman, ada anggrek. Enggak selalu bahwa yang membuat kita bahagia, enggak selalu anggreknya, tetapi tunas kecil yang akan tumbuh jadi tunas baru anggrek, atau kemudian bakal bunganya, itu sudah membuat kita, saya dan istri menjadi sangat bergembira, sukacita melihat itu semua. Dan kita bayangkan bahwa Tuhan tidak menunggu bersukacita kalau kita lakukan hal yang besar dalam hidup. Enggak. Perkara-perkara kecil yang kita kerjakan dengan baik, pertumbuhan-pertumbuhan sederhana tentang iman kita, tentang hidup, tentang cara berpikir, semuanya membahagiakan bagi Tuhan. Bayangkan itu. Jadi gunakan pengalaman harian kita untuk menghayati Tuhan. Dan sungguh luar biasa. Dia begitu nyata dan hidup dalam diri kita. Seperti perwira menghayati hidupnya dan menghayati Tuhan, demikian pula kita menghayati hidup kita untuk menghayati Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan terus menopang, menolong, dan mengasihi setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.